supaya tertangkap siaran radio, katanya bisa dari Australia pun bisa tertangkap ke sini. Nah, pakai kabel, tapi ini kabelnya nyambung kemana Bang Ade? Hah? Nyambung kemana ya? Oh, bekas kabel ini pemirsa. Nah, bekas kabel colokan. Oke. Nih, tanda bahwa radio masih eksis. Ini siarannya masih ada ya. Ini siarannya tidak direkam, tapi ini siaran asli dari siaran radio. Cing radio non eta. Siaran radio non. Pangandaran. Tihangan antena lagi. Di tiangannya? Ditarik. Itu kerepet ya. Iya. Dengan berita proklamasi ya. Radiogram. Teng. Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Banyak yang tahu bahwa melalui radiolah kabar proklamasi kemerdekaan ini bisa diketahui seluruh rakyat Indonesia maupun dunia internasional. Sore hari itu juga menjelang berbuka puasa, Syahrudin, wartawan kantor berita Jepang, berhasil menyusup ke gedung radio dan ke ruang pemberitaan dengan membawa naskah proklamasi yang diterimanya dari Adam Malik untuk disiarkan melalui radio. Petugas pemberitaan dan teknik berunding untuk mencari kesempatan menyiarkan teks proklamasi. Tepat pukul 19, teks proklamasi berhasil dibacakan menggunakan kanal siaran luar negeri secara bergantian oleh Yusuf Ronodipuro dalam bahasa Indonesia dan Suprapto dalam bahasa Inggris. Tak lama berselang, radio pemberitaan Bandung membacakan ulang naskah proklamasi tersebut. Penyiaran pembacaan teks proklamasi ini dilakukan secara berulang-ulang hingga berakhir pada pukul 21 saat tentara Jepang mendatangi gedung siaran menangkap para petugas siaran. Pengorbanan dan kegigihan para pelaku penyiaran radio inilah yang menjadikan seluruh dunia mengetahui kemerdekaan Indonesia. Dan setelahnya, kemerdekaan Indonesia mendapat sambutan dan dukungan dari dunia internasional. Gelora untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia membuat Ronodipuro bersama teman-teman bertekad membuat pemancar radio sendiri. Berkat bantuan Dr. Abdurrahman Saleh, sebuah ruangan di belakang RSCM digunakan sebagai ruang siaran. Pada era perjuangan kemerdekaan itu, radio benar-benar menjadi media komunikasi utama dan sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk menyampaikan berbagai informasi, maklumat, serta pemberitaan ke seluruh rakyat Indonesia. Di masa ini, radio tetap di hati rakyat Indonesia, tetap mengumandangkan cinta tanah air. Insan radio tetaplah insan patriotik yang cinta negeri ini. Radio, satu suara, berjuta telinga. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku
yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947. Akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI. Radio Siaran Republik Indonesia. Siaran Radio Republik Indonesia 1 Oktober tahun 1965 Ayo Pak Mentah. mengumumkan bahwa adanya Dewan Revolusi. Proklamasi. Seorang pemuda bernama Sutomo atau yang dikenal dengan Bung Tomo sowan kepada Kiai Hashim. Ia meminta izin kepada Kiai Hashim untuk menyiarkan dan menyebarluaskan resolusi jihad melalui radio. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Republik Indonesia, Yogyakarta sudah dikuasai. Para pemimpin Indonesia ditawan. Propaganda Belanda yang menyebutkan Indonesia sudah tidak ada lagi. Indonesia sudah tiada lagi. Itu terjadi pada tahun 1948 ketika terjadi agresi militer pada Desember waktu itu. Muncul suara rantang dari Radio Perjuangan Radio Rimba Raya Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Dari sini Indonesia masih ada. Dari sini Indonesia masih ada. Dan kemudian didengar oleh seluruh masyarakat dunia di seantero dunia. Saya M. Rahanuddin, Direktur Utama Radio Republik Indonesia, mengajak kita semua, ayo dukung Monumen Radio Perjuangan Rimba Raya meraih anugerah pesona Indonesia tahun 2020. Terima kasih, salam dari Jakarta. Hai Ozers, tahu gak kalau setiap tanggal 13 Februari itu diperingati sebagai Hari Radio Sedunia loh? Nah, hari ini kita bakal ngunjungin Museum Penerangan yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Di Museum Penerangan ini, kita bisa tahu sejarah perkembangan radio di Indonesia dari masa ke masa. Selain itu, kita bisa lihat juga loh koleksi lainnya. Mulai dari sejarah RRI yang didirikan pada tanggal 11 September 1945 yang diperingati sebagai Hari Radio. Di sini, kita bisa mengetahui sejarah radio dan bentuk koleksi radio dari tahun ke tahun loh. Nah, ini ada beberapa koleksi-koleksi lainnya yang ada di Museum Penerangan. Nah, kita lihat yuk gimana sih studio RRI di Museum Penerangan waktu zaman dulu.
Ini dia gambaran gimana sih studio RRI waktu zaman dulu. Wah, seru banget kan? Sekali lagi, selamat Hari Radio Sedunia, Ozers. Ya, nu semancika. Ayah kapungkur apa? Enggak ya. Di calon kapungkur di zaman Bajajah. Itu teh studio. oh, studio teh. Di mana tempatnya? Di lab. Oh, di lab fisika. Ada di depan siaran. Palingan we jago bersuara. Si kemarin teh si tukang nyiar radio apa teh? Penyiarnya. Penyiar pada di depan. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter, membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini. Hari Senin, 11 Januari tahun 1965. Saudara mendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Masih kena ayahnya? Balama ya Teh Haji Jainal MZ nya. Jainuddin MZ. Wah. Hier is de Nierom te Bandung. Wij gaan u sluiten, luisteraars. Vaarwel tot betere tijden. Leven het vaderland, leven de koningin. Enak mari ngopi, mari musik. Kuantinu ku logam. Top, bahasa bukan logam. Logam mau lah. Jadi model logam teh model gagang besi, entar itulah. Gagang besi. Rumah ada tarik Pangandaran ya. Hah? Yuk coba di luar yuk, Maya. Yuk coba di luar yuk, di luar.